Oke, teman-teman, sekarang kita bahas soal problem section nomor 28, problem section 28 nomor 6. Nah, dari soal, kita tahu bahwa diketahui medan magnetnya itu adalah B sama dengan 10I minus 20J plus 30K. Satuannya masih dalam mili Tesla, karena M-nya M kecil. Kemudian, pada waktu T, proton mempunyai kecepatan V-nya itu, vektor kecepatannya adalah Vxi plus Vyj plus 2 km per second K. Nah, kemudian kita lanjut lagi. And the magnetic force on the proton is, nah, jadi gayanya adalah F medannya itu adalah 4 dikali 10 pangkat minus 17 Newton untuk I plus 2 kali 10 pangkat minus 17 Newton untuk J. Nah, di soal ini yang ditanya adalah berapakah nilai Vx dan Vy. Nah, di sini dikasih tahu juga nih, a proton move. Proton itu berarti muatannya adalah positif. Kita bisa tulis bahwa Q-nya ini adalah plus E. Nah, kemudian kalau diketahui di sini ada gaya, ada kecepatan, dan ada medan. Nah, kita tahu nih bahwa F itu kita bisa hitung menggunakan Q, muatan dia, dikali V, terus dilakukan perkalian silang dengan B atau dengan medan yang tadi. Kemudian di sini kita tahu nih bahwa F-nya itu 4 kali 10 pangkat min 17. 4 kali 10 pangkat min 17 I ditambah 2 kali 10 pangkat min 17 J sama dengan ini nggak muat ya, sebentar. Nah, 4 dikali 10 pangkat min 17 untuk I-nya. Kemudian 2 kali 10 pangkat min 17 untuk J-nya. Nah, dari sini kita tahu nih bahwa Q-nya tadi plus elektron. Berarti kita tulis aja E, karena dia proton ya. E dikali dengan, nah, V cross product dengan B dengan medan tadi. Nah, kita harus tahu dulu nih sifat yang digunakan. Nah, karena kita melakukan perkalian silang, nah, vektor V, karena sifatnya adalah A dikali B ini akan sama dengan AY dikali BZ dikurang dengan BY dikali AZ, ini untuk I-nya, plus, kemudian untuk J-nya itu AZBX dikurang BZAX, ini untuk J-nya. Nah, kemudian untuk K-nya itu AXBY dikurang BXAY. Ini untuk K-nya. Nah, di sini kita tahu nih bahwa V itu bertindak sebagai A, atau A di sini adalah V, dan B di sini adalah B. Nah, kita masukkan sesuai dengan ketentuan yang ada. Berarti V dikali B itu sama aja dengan Vy dikali BZ minus By dikali Vz, ini untuk I, ditambah Vz Bx minus Bz, ini A berarti Vx, ini Bz berarti ini Vx, ini J, plus untuk K-nya berarti Vx By minus Bx Vy K. Nah, kita substitusikan angka-angka yang sudah diketahui dari soal. Karena di soal diketahui nih bahwa nilai dari ini Vx, Vy, sama ini Vz-nya. Kemudian ini Bx, By, dan Bz-nya.
Nah, kita substitusikan nilai yang diketahui. Nah, setelah disubstitusikan, kita akan dapat nilai bahwa 4 kali 10 minus 17i tambah 2 kali 10 pangkat minus 17j akan sama dengan E dikali dengan, nah ini adalah VY. VY-nya itu adalah yang ditanya di soal. Nah, berarti VY ini tetap VY. VY. Nah, nilai BZ. B di sumbu Z itu bernilai 30 mili Tesla. Kalau kita rubah berarti ke Tesla 0,03. Supaya bentuknya jadi lebih baik, kita 0,03 VY. Nah, lakukan seterusnya dengan seperti yang kita lakukan barusan. Maka kita akan dapat plus 40, ini untuk I-nya, ditambah, nah ini nanti VZ-nya diketahui 2 ya. Nah, nanti nilai BX-nya itu, kalau kita konversi, kita akan dapat nilainya itu 20. Plus 20 minus 0,03 VX, ini vektor satuannya terhadap J, plus, nah, untuk K-nya nanti akan bernilai 0, ini minus ya, sorry teman-teman, ini minus 0,02 VX plus 0,01 VY dikali K. Nah, di sini ada beberapa yang bisa kita highlight. Nah, bahwa di sini I, kemudian di sini I. Nah, dan di sini ada J, di sini juga ada J. Nah, kita bisa hitung nih nilai untuk VX dan VY-nya. Ini ada VX, di sini ada VY. Maka kita bisa hitung nilai VX dan VY-nya. Nah, setelah kita hitung, kita bakalan dapat nilai VX dan VY-nya itu. Yang pertama VX. Nah, sebenarnya buat ngitungnya ini, kalau buat VX kita pakai rumus 20. Ini 2 kali 10 pangkat min 17 akan sama dengan 20 minus 0,03 VX. Nah, kita akan dapat nilai VX-nya itu bernilai minus 3,5 kali 10 pangkat 3 meter per second. Ini untuk VX. Dan untuk VY kita akan dapat nilainya 7,0 kali 10 pangkat 3 meter per second. Lebih kurang itu pembahasan untuk soal nomor 6, teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 23 dari problem section nomor 29. Nah, di soal ini diketahui bahwa proton berpindah dengan kecepatan V. V-nya ini sama dengan minus 200 meter per second dalam terhadap vektor satuan J berarti pada sumbu Y. Nah, vektor satuannya J along strike wire with current. Nah, diketahui I-nya itu 350 mA. Nah, at the instant shown, the proton distance from the wire is D-nya ini sama dengan 2,89 cm. Nah, yang ditanya adalah magnetic force. Berarti yang ditanya adalah gaya. Nah, dari soal kita tahu nih arah pergerakannya. Dia terhadap positif X. Dia itu punya jarak D. Kemudian, apalagi nih? Kemudian, kita tahu nih bahwa kalau yang diminta itu adalah F. Rumus F itu sebenarnya sama aja dengan yang tadi. Q dikali vektor V cross product dengan medan. Nah, nilai B itu kita juga bisa tahu bahwa rumus menentukan B itu sama aja dengan mu 0 dikali I dibagi dengan 2 pi dikali D. Dia ini terhadap vektor satuan K. Nah, berarti kita tinggal substitusikan aja bahwa F sama dengan Q dikali V, B-nya tadi adalah mu 0 dikali I per 2 pi D. Ini vektor satuan K. Nah, di soal itu diketahui bahwa V-nya itu minus. Berarti dia minus J. Kalau minus J, kita bisa masukkan lagi nih ke soal.
bahwa ini vektor satuannya F sama dengan, ini kan tadi minus J ya. Berarti Q dikali, ini langsung juga boleh deh. Mu 0I dikali Q per 2πD, ini berarti minus J dikali K. Gitu. Nah, kita cukup masukkan aja nilai-nilai yang udah diketahui. Nah, sebenarnya minus J dikali K ini nanti akan minus I. Nah, kita cukup masukkan aja nilai-nilainya. Oh ya, ini V-nya masih belum ditulis. Nah, berarti ini F-nya akan sama dengan minus mu 0 dikali I dikali Q dikali V per 2πD, dia I. Nah, kalau kita hitung mu 0 itu nilainya 4π kali 10 pangkat minus 7. Ini tadi minus, ini 4π kali 10 pangkat minus 7. Satuannya adalah Tesla dikali meter per ampere. Kemudian tadi I-nya itu masih dalam miliampere, kita ubah dulu ke ampere, dapat 0,350. Ini satuannya ampere, nggak usah kita tulis ya teman-teman. Kemudian dikali dengan muatan. Muatan itu udah tahu ya, 1,6 kali 10 pangkat minus 19. V-nya tadi 200. Nah, kita bagi dengan 2π. Dikali dengan D. D-nya kita rubah ke dalam meter. Berarti kita dapat 0,0289 meter. Nah, kalau kita hitung, nanti lakukan, boleh menggunakan kalkulator teman-teman. Hasilnya berarti minus 7,75 kali 10 pangkat minus 23 Newton. Ini vektor satuannya adalah vektor satuan I. Lebih kurang gitu teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 38. Soal nomor 38 ini adalah soal chapter ke-30. Nah, di soal ini diketahui dia itu bergerak positif, medan magnetnya itu positif terhadap arah Z. Kemudian dia punya medan the field magnitude-nya itu B in Tesla. Kemudian dia meningkat dalam waktu T, dalam second. Nah, berdasarkan B itu sama dengan A dikali T. Nah, di sini B itu sama dengan A dikali T. Nah, di mana A itu konstan. Nah, nilai E ini terhadap medan listrik dia itu meningkat. Nah, seperti yang digambarkan pada grafik 3055. Nah, versus radial distance R. Nah, dari grafik ini kita tahu nih bahwa R-nya berapa? 2 satuan ya, dia cm. Berarti ini 2 cm. R-nya itu 2 cm yang kita gunakan. Nah, kemudian di sini kita lanjut lagi. ES-nya itu adalah 300 mikronewton per coulomb. Nah, and the horizontal axis scale is set by RS-nya. RS ini sebenarnya nanti kayaknya nggak terlalu berguna juga deh teman-teman. Tapi nilainya adalah 4 cm. Nah, yang ditanya itu find E. Kita diminta menghitung nilai A. Nah, untuk mengetahui ini kita harus tahu dulu nih hukum Faraday. Hukum Faraday ini adalah bahwa integral tertutup dari medan E ini terhadap S itu akan sama dengan minus D si B per dt. Nah, kalau kita udah tahu rumus ini, kita bisa substitusikan apa yang diketahui di soal ke dalam rumus ini. Nah, berarti ini integral E ds ini kita bisa tahu nih integralnya apa. Nah, berarti ini akan bernilai E dikali dengan PR. Nah, ini akan sama dengan D, minus D si B per dt. Nah, B ini akan bernilai, dia akan sama dengan B dikali A. Jadi ini akan bernilai D B dikali A per dt. Nah, ini minusnya nggak ada ya teman-teman, sorry. Nah, D BA per dt.
Nah, dB per dt ini tadi yang nilainya di soal adalah A. Nah, ini kalau kita rubah, ini akan jadi E2πr D ini A dB per dt. dB per dt ini kalau kita rubah bentuknya akan sama dengan B per T sama dengan A. Sehingga dB per dt itu akan sama dengan A tadi, A kecil. Nah, ini kayak ini sebentar. Ini berarti E 2πr sama dengan A dikali A. Nah, A besar ini adalah luas. Sehingga dia akan bernilai VR kuadrat. Berarti E dikali 2πr sama aja dengan A PR kuadrat. Nah, di kedua sisi kita punya Pi. Pi-nya bisa habis, R-nya juga. Sehingga 2E sama dengan 2E sama dengan AR. Nah, karena kita mau ngitung A, berarti A akan sama dengan 2E per R. Nah, ini yang bisa kita lanjutkan. Tadi A itu 2E per R. E-nya itu 300 mikronewton per coulomb. Berarti ini 2 kali 300 kali 10 pangkat min 6. Karena dia mikro ya. Kita ubah berarti dia akan bernilai 10 pangkat min 6 newton per coulomb. Per R. R-nya itu kita pakai 2 cm tadi. Berarti 2 cm itu berarti kalau kita jadi meter pangkat min 2 ya teman-teman. Nah ini akan bernilai 2-nya habis. Nah 300 kali 10 pangkat minus 4. Nah jadi lebih kurang ini jawaban untuk soal nomor 38 teman-teman. Jadi A-nya ini bernilai 300 kali 10 pangkat min 4. Nah, lebih kurang penyelesaiannya seperti itu, teman-teman. Oke, selamat malam teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal esensi. Yang pertama soal chapter 31, nomor 38. Nah, dari soal ini, itu diketahui nilai CI-nya itu sama dengan C dari si rangkaian ini itu adalah sebesar 4 ya, sebesar 4. Kemudian 4 ampere. Kemudian diketahui juga si L-nya ya, si L-nya itu 200 kemudian V-nya diketahui sebesar 8. Nah, dari soal ini, yang ditanya itu, yang pertama ada untuk soal yang nomor A, yaitu ditanya C-nya berapa. Terus yang kedua, untuk yang B, itu R-nya berapa. Nah, untuk jawaban dari soal ini sebenarnya cukup sederhana ya teman-teman. Untuk yang C, kita bisa menggunakan rumus berikut. Nah, C itu kita bisa menggunakan rumus 1 per omega kuadrat dikali dengan L ya, atau bisa juga ditulis kayak gini. Jadi omega kuadratnya dikali L pangkat minus 1. Nah, di sini diketahui ya, omega-nya itu nilainya itu sebesar 25.000 ya radian. Jadi dikali aja 25.000 kuadrat, kemudian dikali, karena dia dikali 200 ya, dikali 200. Nah, karena di sini itu 200-nya adalah mikro, jadi kita ubah dulu ya. Jadi 25.000 kuadrat dikali 200 kali 10 pangkat minus 6 ya. Kemudian kalau kita kalikan di sini dapatnya ini 8 ya. 8. Dapatnya 8 mu ya. 8 mu kalau disederhanakan segini dapatnya. Nah, kemudian untuk yang B itu yang ditanya R-nya. R-nya berapa? Nah, ini juga cukup sederhana teman-teman. Diketahui juga ya, Z itu sama dengan R. Jadi kita bisa pakai rumus, R itu kan untuk mencarinya bisa pakai rumus berikut V per I. Nah, V dari soal itu diketahui sebesar 8, dan I-nya itu sebesar 4. Jadi tinggal dibagi aja deh. 8 dibagi 4 itu 2 ya, 2 ohm. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas soal chapter 32 ya. Nah, di sini kita akan membahas untuk soal nomor 5. Nah, di sini nomor 5 itu yang ditanya berapa DE per DT-nya.
Nah, ini sebenarnya ini gampang ya teman-teman, kita bisa pakai rumus dari persamaan Maxwell. Nah, rumusnya yang mana? Itu yang pakai ini. B sama dengan ini ya, dikali GGL 0 dikali R kuadrat per 2R dikali DE per DT. Nah, dengan cara itu R-nya itu harus besar daripada R kecilnya harus besar dari hambatan yang gede. Nah, ini tinggal kita karena yang ditanya itu DE per DT, jadi rumusnya kita ubah ya. Jadi DE per DT itu sama dengan dikali silang berarti jadinya 2BR per dikali GGL 0 R kuadrat. Nah, ini tinggal kita ganti substitusi yang ada pada soal. Nah, untuk B-nya sendiri itu 2 kali 10 pangkat 7 ya, 10 pangkat 7. Kemudian R-nya untuk R yang kecilnya itu 6 ya, di sini 6 mili ya, 6 milimeter, jadi ubah ke meter. Jadi dikali 10 pangkat minus 3, 6 dikali 10 pangkat minus 3. Nah, kemudian yang di bawah, untuk mu-nya itu sendiri, ingat teman-teman, mu itu adalah 4V dikali 10 pangkat minus 7. Kemudian dikali GGL-nya itu 8,85 dikali 10 minus 12. Nah, kemudian yang terakhir itu si R kuadratnya. R kuadratnya 3,0 kali 10 pangkat minus 3. Ya, ini karena 3 mm. Nah, ini kalau teman-teman cari, itu hasilnya kurang lebih seperti ini. 2,4 kali 10 pangkat 13. Satuannya apa ya? Satuannya itu V per meter per second, kali meter per second.